Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Heru Subono Arif dari Forum News Network. Apakah Anda termasuk orang yang kemarin membeli saham GoTo? Nah, kalau Anda termasuk yang membeli saham GoTo, ini sekarang pasti mau lagi uring-uringan ya, karena harganya terus merosot setelah dibuka gemboknya tanggal 30 kemarin. Walaupun Anda nggak beli juga, tapi saya kira Anda juga harus ikut serius memperhatikan saham GoTo ini, karena di situ ada dananya Telkomsel, salah satu BUMN kita. Nah, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Mas Antoni Budiawan, seorang ekonom ini berkaitan dengan terus anjloknya harga GoTo ini, saham GoTo ya. Halo Mas Antoni, apa kabar? Kabar baik, semoga sehat semua. Kabar baik, ini Anda kan yang baik-baik kan, tapi kalau saham GoTo lagi nggak baik-baik kan? Iya, benar. Saham GoTo lagi mengalami sakit serius. Sakit serius. Oke, ini padahal waktu kemarin sebelum buka gemboknya itu sudah turun sangat tinggi. Sekarang ini angkanya sampai hari Jumat ya, hari sebelum penutupan ini kemarin itu sudah di angka 132 ya. Ini artinya kan ini udah terjun bebas ya, Mas Antoni ya. Iya, iya. Iya, jadi kalau kita lihat adalah memang prospek saham GoTo ini memang sulit diharapkan dari awal karena kondisi perusahaan ini kan rugi terus. Ya. Jadi selama dia berdiri, baik Tokopedia maupun Gojek lalu bergabung, selama dia berdiri masing-masing itu tidak pernah mengalami untung. Oke. Jadi kalau kita lihat bisnis ini adalah memang bisnis rugi yang mereka mendapatkan pelanggan dengan promosi-promosi yang orang sebut sebagai bisnis bakar duit gitu. Ya. Nah, kerugiannya ini sampai 99 triliun ya akumulasi. Dan yang hebatnya adalah dari 99 triliun itu 20 triliun itu hanya dari tahun ini saja 9 bulan. Bayangkan. Ya, jadi semakin lama bisnisnya ini adalah kerugiannya itu malah semakin besar gitu. Jadi kita tidak heran di dalam bisnis yang seperti ini harga sahamnya itu akan turun terus. Bahkan seharusnya adalah saham ini tidak boleh dibuat go public gitu. Nah, inilah keheranannya kenapa ini bisa dibuat go public ya, itu pertama. Dan sejak saat itu ya mungkin kalau saham ini ada naik atau naik sedikit atau dibuat naik cukup tinggi ya itu karena ada permainan-permainan. Nah, digoreng gitu ya. Nah, itu yang namanya sekarang kita saham yang digoreng ini gitu. Demikian sebagai pembuka Bung Hersi. Ya. Oke, jadi pada waktu penjualan perdana, waktu IPO ya, itu kan angkanya 338 ya, Mas Antoni. Tapi sekarang ini kalau 132 ini lebih dari 50% ya. Padahal kita tahu di situ yang menjadi concern kita juga selain saham publik tentu juga ada saham yang dimiliki oleh BUMN kita. Nah, bagaimana kita ngitungnya sekarang ini berapa kerugian sudah diderita dan apakah ada tanda-tanda duit itu bisa kembali? Telkom masuk ke GoTo sebelum dia go public, lalu dia saja konversi, dia beli obligasi ya, obligasi konversi dan mandatori kalau dia merger. Nah itu ada men-trigger, dia itu mandatori, dia itu harus beli, ditambah dengan kewajiban membeli tambahan saham. Nah ini totalnya menjadi 6,4 triliun. Jatuh-jatuhnya harga sahamnya 270 rupiah per saham. Sebelum go public, memang lebih murah dari harga go public, 338. Nah, dari 270 itu rupiah per saham, sekarang sudah menjadi 132 rupiah per saham. Kerugiannya dari 6,4 triliun hasil dari investasinya menjadi sekarang ini ruginya sudah 3,27 triliun. Nah, jadi artinya kalau saham dijual terjadi kerugian itu. Tapi kan alasan mereka ini kan belum terrealisasi karena belum dijual. Harga bisa naik. Pertanyaannya, apakah harga ini akan naik? Ini akan naik yang seperti tadi saya katakan hanya
kalau ada goreng-menggoreng lagi atau dimanipulasi namanya. Goreng-menggoreng kan namanya manipulasi kan gitu. Artinya tidak real tidak real terjadi pembentukan harga. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa Telkomsel kok mau membeli obligasi konversi terhadap perusahaan ini? Telkomsel adalah perusahaan yang besar yang mengerti sekali mengenai investasi. Dan investasi di perusahaan yang sedang rugi adalah bukan investasi spekulasi, gambling. Karena di dalam prospek GoTo pun sebelum ini pun sewaktu ditawarkan sudah dikatakan bahwa perusahaan ini kemungkinan besar tidak bisa memberikan laba dan dividen. Artinya apa? Artinya si investor ini cuma bisa mengharapkan dari kenaikan harga saham. Nah, kalau kenaikan dari harga saham, ya berarti kan ini semacam ya semacam judi aja gitu atau ponzi ya. Begitu harga saham mati ya atau tidak bisa naik, dia turun akan rugi gitu. Nah, kalau harga saham naik atau tidak naik itu tergantung, tetapi dengan fundamental yang bisa dihitung, yaitu ada keuntungan, ada apa dan sebagainya gitu. Yang kalau harga saham turun, tapi kita bisa mengharapkan dari dividen. Dan dengan kerugian 100 triliun ini, maka tidak mungkin ada dividen karena di dalam undang-undang perusahaan terbatas PT, yaitu dividen tidak boleh diberikan, dibagikan, meskipun ada duit, kalau masih dia punya akumulasi ruginya masih belum terkompensasi, artinya masih ada akumulasi rugi negatif. Ya. Nah, jadi ini sangat berisiko sekali dan saya tidak melihat bahwa ini akan terjadi recovery harganya. Oke, berarti ada dua pertanyaan ini, Mas Antoni. Pertama, dengan performance semacam itu, bagaimana perusahaan itu kok bisa go public? Itu kan pertanyaan yang pertama ya. Yang pertanyaan kedua, bagaimana mungkin gitu para manajemen di dalam internal BUMN itu, Telkomsel, yang punya pengalaman cukup panjang soal beginian dan tetap mau membeli ini, kan tentu orang kemudian bertanya-tanya ada apa di balik itu semua? Mengenai yang pertama adalah kenapa bisa go public. Nah, ini jadi pertanyaan karena seharusnya peraturan bursa mengatakan perusahaan rugi tidak boleh go public. Itu pertama. Tetapi kemudian peraturan ini dirubah dan awalnya adalah Bukalapak yang rugi tetapi boleh go public. Kalau saya rasa Bukalapak ini semacam pancingan. Apakah ada protes seperti tidak? Kalau tidak ada protes, ini pun kecil, ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada protes, jalan terus dan kemudian GoTo bisa. Gitu. Kan sudah ada yang melakukan gitu. Nah, ini adalah untuk melindungi publik karena apa? Karena peraturan di Indonesia mengatakan kalau perusahaan rugi tidak boleh membagikan dividen. Di luar negeri mungkin boleh gitu. Nah, jadi kalau kita dengan akumulasi rugi sebesar itu, maka tidak mungkin bisa membagikan dividen. Nah, ini kenapa OJK sampai memberikan, ini artinya bahwa investor publik ini tidak dilindungi. Dan sangat bahaya sekali karena tidak tahu pada awal tuh euforia mengenai pembelian saham GoTo karena dianggapnya perusahaan besar tapi hampa sebetulnya tidak ada isinya gitu kan. Nah ini perlu diselidiki tentu saja siapa yang bermain bahwa ini bisa menjadi go public gitu. Yang kedua adalah mengenai apakah kenapa Telkom itu bisa membeli perusahaan yang sedang rugi ini. Dan saya rasa itu ada siapa namanya Agustinus. Nah, dia itu sudah membongkar cukup lama sekali bahwa di sini ada yang namanya benturan kepentingan antara komisaris dengan komisaris, kepemilikan Menteri BUMN dengan komisaris di GoTo ya, Erick Thohir dengan Boy Thohir gitu kan.
Nah, itu semuanya bermain semua gitu. Jadi luar biasa. Nah, apakah di sini ada paksa-paksaan gitu bahwa ini harus membeli? Karena pada saat itu adalah kalau kita lihat kemungkinan besar GoTo pada saat itu sedang membutuhkan dana. Nah, dana ini dikucurkan gitu dan kemudian merger dan sampai gitu. Jadi kelihatannya ini yang membuat uh, trigger bahwa kebetulan dana mungkin awalnya adalah untuk temporary, tetapi kemungkinan ini menjadi jangka panjang dan menjadi saham, dan disinilah tercebur, dan saya melihat di sini akan menjadi kerugian permanen. Pertanyaannya adalah apakah harga saham bisa diangkat lagi menjadi 270? Siapa yang memainkan itu? Satu. Dan kedua, kalau itu bisa diangkat ke 270, apakah Telkomsel bisa menjual saham itu? Nah ini, apalagi dengan dibukanya lock up, bahwa ada kemungkinan kemungkinan exit dari si pendiri kembali, bahwa dia jual-jualin. Nah inilah mungkin yang penjualannya membuat harga saham ini drop. Jangan lupa masih ada 1 triliun saham lagi, 1 triliun lembar saham yang siap dijual, yang membuat harga ini akan lebih anjlok lagi. Ini jujur saja bagi orang, termasuk saya dan publik yang tidak paham. Jadi apa sebenarnya yang terjadi dengan GoTo ini? Kan kita ingat sekali pada terutama pada waktu kampanye Pilpres itu ya, kan Pak Jokowi itu sangat bangga sekali dengan perusahaan yang disebut unicorn itu. Dan ini kan salah satunya di situ kan, ini juga. Nah, kenapa sampai perusahaan seperti ini rugi besar? Padahal Anda tadi disebut ada faktor soal membakar duit di awal gitu. Tapi apakah memang secara bisnis tidak punya prospek sama sekali? Kalau saya lihat secara bisnis, setelah kita menganalisa mereka punya laporan keuangan, secara bisnis memang tidak ada prospek. Jadi kalau kita lihat bahwa begini, pertama adalah Tokopedia. Keuntungan Tokopedia itu berapa? Ya, tapi dia punya fixed cost-nya, dia punya biaya-biaya lainnya itu sangat besar sekali, tidak bisa menutupi. Dan untuk mendapatkan penjualan, lalu kemudian banyak diskon-diskon yang harus diberikan supaya menarik orang untuk membeli. Nah, kalau diskon itu tidak diberikan, tidak ada yang beli. Nah, makanya akan rugi. Maka terpaksa mereka memberikan diskon-diskon untuk menarik awalnya, sehingga nantinya diharapkan bahwa volume ini bisa menutupi fixed cost. Tetapi kalau kita lihat, ini tidak berhasil. Dan Tokopedia sudah berapa lama? Sudah 12 tahun, kalau nggak salah. Nah, dari 12 tahun itu, sudah tidak bisa lagi mendapatkan untung, ya artinya kita bilang bahwa malah ruginya semakin besar, maka kita bilang bahwa ini adalah prospek bisnisnya sudah tidak bisa. Artinya apa? Artinya kalau mereka tidak memberikan diskon, tidak memberikan promosi atau apapun, maka mereka akan ditinggalkan oleh pelanggan-pelanggan itu dan dia punya penjualan itu drop. Nah, mereka terjebak karena sekarang di dalam perusahaan seperti ini adalah yang menjadi tolok ukur adalah bukannya keuntungan, tetapi yang namanya penjualan atau gross to value dan sebagainya begitu ya. Ada, tapi yang penjualan ini yang dijadikan acuan. Jadi kalau penjualannya meningkat, dianggap ini sukses gitu. Padahal meningkatnya dengan membakar duit tadi, dia harus membakar duit terus gitu. Okay. Jadi saya rasa sangat mudah sekali dilihat. Kalau kita ke Tokopedia, itu pasti banyak dibilang ini ada promo ini, ada promo itu, ada promo itu gitu. Nah, ini adalah membuat ya ini tidak akan bisa bertahan lama gitu. Dan Gojek juga begitu. Gojek juga begitu. Jadi gratis ongkir lah, gratis apalah semuanya ya mana bisa gitu. Jadi bisnisnya yang tidak sustain. Oke. Coba, mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Pemahaman saya, ini kan harusnya ya, sistem bakar duit ini kan dalam rangka dia katakanlah mematikan para pesaing gitu ya. Sehingga dengan begitu dia nantinya memonopoli pasar itu sendiri. Dengan begitu nanti barulah di situ dia bisa menentukan harga sesuka hatinya dan peluangnya untuk untung ada di situ. Bukan begitu harusnya kan?
itu dia bisa mematikan siapa namanya, antar si e-commerce ya, Ya. antar Hmm. platform tadi ya, e-commerce. Tetapi kan ada alternatif lain, tetapi kan ada warung kelontong, Hmm. ada toko, ada supermarket gitu kan. Kalau Hmm. dia mau menaikkan seenak-enaknya kan ada di supermarket juga. Kita Hmm. bisa beli ke supermarket gitu. Jadi Hmm. harga itu memang sudah dibatasi gitu di situ. Hmm. Ada yang tinggi adalah yang paling apa? Yang paling ideal atau sehat itu adalah di supermarket karena supermarket langsung berapa dia beli langsung dia mendapatkan apa namanya margin. Ya. Jadi dia tidak bisa melebihi dari itu. Hmm. Oke. Ya, ya. Apakah ada pengalaman di negara lain gitu bahwa bisnis semacam ini juga yang kemudian bisa sustain dan sukses? Nah, ini mungkin yang dianggap sebagai bisnis macam ini sukses adalah ada dua, yaitu mereka Hmm. menganggap mungkin Amazon, ya, Amazon. Hmm. dan kedua adalah mungkin Alibaba. Ya. Lalu melihat Indonesia adalah uh, dengan penduduk sekian ini, Hmm. sekian 270 juta, ini sangat menarik dan dianggapnya bakalan sukses. Dari awal Tokopedia pada waktu itu 2010-2011, saya sudah mengatakan bahwa bisnis model e-commerce kita Tokopedia tidak bisa disamakan dengan apa namanya Amazon atau Alibaba. Di Amazon mana itu benar bedanya? dia. Nah, inilah Amazon ini adalah kita lihat di Amerika, dia awalnya adalah meng, apa, mensubstitusi pembelian dari buku ya, buku online bisa online gitu. Nah, kalau kita lihat pengguna Amazon itu naik terus, tetapi margin dari Amazon itu sangat besar, ya, sehingga kita lihat bahwa mereka punya kerugian itu menurun. Nah, kalau kita semakin meningkat gitu, itu pertama. Dan kalau kita lihat bahwa kemudian Amazon mempunyai produk-produk lain yang memang marginnya adalah sangat tinggi. Jadi tidak sama seperti kita. Kebanyakan kalau kita punya consumer goods, marginnya cuma berapa? Cuma 3%, 5% gitu. Di sana besar sekali. Gitu. Dan sewaktu mereka go public, mereka punya eh, kerugian itu sudah menurun dan kemudian dalam beberapa tahun kemudian mereka sudah untung. Mungkin dalam operasi 5 sampai 7 tahun mereka itu sudah untung gitu. Nah, tidak sampai 12 tahun seperti ini. Nah, kedua adalah Alibaba. Alibaba di China ya. Nah, kalau kita lihat bisnis Alibaba adalah kebanyakan itu Alibaba mempunyai produk, yaitu produk yang diproduksi di dalam negeri. Dan kita lihat industri China itu adalah ekspornya terbesar. Dan yang membeli dari Alibaba adalah bukannya hanya lokal saja, tetapi juga dari luar negeri, semacam ekspor. Jadi dia itu ya banyak memberikan suatu yang bukan retail, tapi yang pesanannya banyak gitu ya, yang ini. Nah, jadi volume di Alibaba itu sangat besar sekali dan marginnya juga sangat bagus dan mereka ekspor ke seluruh dunia. Tetapi kita tidak ada produk, kita sendiri banyak sekali produknya yang harus import dan kita tahu bahwa beberapa produk yang di online ini banyak sekali juga yang dari China gitu. Nah, inilah dua bisnis model dan dua customers model ini yang sangat berbeda gitu. Dan kita cuma mengharapkan dari Indonesia, dari dalam negeri, tetapi kita punya buying power ini sangat rendah sekali di dalam negeri. Berapa kita punya income per kapita? Kita cuma $4.000. Pada saat itu masih di bawah itu per kapita, $4.000. Dan dari segitu berapa banyak rakyat kita yang miskin? Artinya yang pendapatannya di bawah itu banyak sekali gitu. Nah, ketidakada daya beli ini membuat kita punya consumer goods itu marginnya sangat tipis sekali. Nah, ini yang menjadi masalah utama di dalam kita punya bisnis dan khususnya di e-commerce ini. Dengan gambaran Anda tadi, sebenarnya bisnis ini nggak punya masa depan dong di negara kita ini, Mas Antoni. Sementara ini tidak ada masa depan. Sementara ini ya, sampai kita punya mungkin income per kapita, kita punya struktur sudah membaik, baru bisa gitu. Oke. Anda bisa nggak membuat prediksi kira-kira sampai berapa lama lagi nih sistem ini bisa bertahan?
saya rasa masih cukup lama, di mana bahwa GoTo itu tidak bisa bertahan dulu gitu. Takutnya udah bangkrut dulu gitu. GoTo Tokopedia gitu, sorry, GoTo Tokopedia dan Bukalapak semacam gitu, itu sulit untuk bisa bertahan dulu. Pasti ada yang berguguran karena market kita kecil, yang masuk ke bisnis ini sangat banyak sehingga harus bersaing, pasti banyak yang berguguran. GoTo pasti bisa survive karena dia didukung oleh pendanaan yang besar, tetapi juga ini yang menjadi masalah dia sudah rugi 100 triliun, siapa yang mau lagi yang mendanai itu. Jadi kalau saya lihat dalam 10 tahun ini e-commerce ini masih belum bisa nanjak, karena kalau kita lihat dalam 10 tahun kita punya income per kapita juga masih belum bisa, masih terlalu jauh, dan terutama adalah sektor rakyat miskin kita ini masih banyak sekali. Dan ini yang harus diberantas supaya kelas menengah ini akan naik, dan kelas menengah ini yang mempunyai kemampuan untuk membeli. Oke, nah ini jadi perkiraan Anda ini masih akan terus berdarah-darah ya, Pak, e-commerce kita ini ya, ke depannya ya. Iya, iya, pasti, pasti paling sedikit 5 tahun yang akan datang, pasti akan berdarah-darah. Bahkan 10 tahun ini menurut saya pasti akan berdarah-darah. Ya, nah Anda juga menyebut ya dalam cuitan Anda di Twitter itu ini modelnya kayak skema Ponzi ya. Di mana skema Ponzi-nya ini? Karena kan pemahaman saya skema Ponzi ini yang untung orang yang pertama gitu lah, yang berikutnya itu akan mengalami kerugian-kerugian terus. Nah, yang saya kaitkan dengan Ponzi adalah sahamnya, pembelian sahamnya, bukan dengan bisnisnya GoTo. Tapi sewaktu dia IPO, dia sudah menjurus kepada skema Ponzi, karena di dalam prospektus GoTo juga mengatakan bahwa pengembalian kepada investor kemungkinan besar hanya bisa diharapkan dari harga saham, kenaikan harga saham. Artinya, kalau sekarang harga saham naik dan tidak pernah bisa ada dividen, maka harga saham itu kan harus naik terus baru kita untung. Nah, sampai sejauh mana harga saham bisa naik, pada saat-saat kan akan turun. Seperti kemarin sudah naik 400, kan turun lagi menjadi 200. Lalu naik lagi sedikit, turun lagi. Memang kita lihat bahwa harga saham adalah fluktuasi. Tetapi mereka bisa mendapatkan harapan dari dividen. Kalau tidak ada harapan dari dividen dan hanya satu harapan dari harga saham, maka ini yang saya sebut adalah yang beli duluan lalu harga naik itu yang mendapat untung. Begitu harga sudah naik cukup tinggi, maka mereka akan rugi gitu. Nah, ini yang saya sebut dengan Ponzi. Jadi sebenarnya bisnis ini benar-benar ini ya, kayak semacam judi gitu ya, gambling ya. Jadi orang beli betul-betul ketika lagi dalam kondisi yang rendah dan jual dengan cepat ketika dalam kondisi harganya sedang tinggi gitu kan. Tapi padahal kemarin soalnya persaingan di lock up kan gitu, jadi masalah juga kan. Nah, yang di lock up adalah saham pendiri. Sebetulnya bukan semua saham pendiri. Kalau saham-saham individu bisa ya? Bisa. Saham Oh. individu itu bisa ditransaksi. Saham pendiri, artinya pendiri itu dikasih IPO supaya pendiri ini jangan enak-enak saja bisa menjual sahamnya gitu. Itu di lock up. Tapi anehnya di lock up-nya cuma 8 bulan. 8 bulan, ya. Harusnya adalah di mana-mana lock up itu harusnya paling sedikit 2 tahun atau bahkan 3 tahun gitu. Nah, dengan 8 bulan mereka tinggal menjual lalu mereka dapat untung gitu. Kalau harganya selama harganya masih di atas 100 rupiah, saham pendiri itu masih untung. Oh. Di atas 100 rupiah. Makanya ini kalau di bawah 100 rupiah mereka rugi. Tapi ruginya mereka itu juga tidak menjadi masalah karena kerugiannya sudah ditutup. Kalau tanpa Go Public tadi, kerugian sekarang udah 100 triliun gitu. Nah, di sini bahwa yang menjadi masalah ya di situ ya, bahwa mereka ini sudah di lock up, tapi lock up-nya dibuka dari saham pendiri sehingga banyak bisa penawaran harga saham yang bisa membuat harga ini akan anjlok. Makin tertekan terus ya, anjlok terus ya. Oke. Nah, kalau kemarin kan mereka juga melakukan PHK bahkan di beberapa negara ya, bukan hanya di Indonesia itu.
Itu kan tentu saja biasanya PHK-PHK itu alasannya adalah untuk tentu saja membuat lebih efisien perusahaan. Apakah itu juga tidak memberikan dampak terhadap kinerja dari GoTo ini? Oh ya, pasti akan memberikan dampak. Tetapi kalau kita lihat bahwa kerugian GoTo itu semakin lama semakin besar dan kuartal, dan kalau kita lihat 9 bulan ini adalah sudah 20 triliun, jadi per quarter itu kurang lebih 6 triliun 7 triliun ya. Itu pengurangan itu mana bisa untuk menutupi itu gitu, kerugian itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari bisnis pendapatannya sendiri, ya mereka ada pendapatan neto. Lalu kita bilang, kalau nggak salah misalkan 3 triliun, anggap saja begitu. Lalu kemudian beban umum dan administrasi dan promosi itu sudah 2 kali lipat gitu. Jadi masih belum kita bicara mengenai yang beban karyawan gitu. Jadi kerugiannya sudah fantastis, sudah gigantis sekali, dan pengurangan karyawan ini menurut saya tidak bisa banyak membantu. Karena bisnis modelnya ini udah benar-benar tidak mendukung. Oke. Nah, kalau kita kembali kepada topik yang awal kita bahas, bagaimana ini kemudian pengaruhnya terhadap Telkomsel? Ya, pengaruhnya kepada Telkomsel adalah kalau ini harga sahamnya adalah secara normal tidak ditopang, tidak dimainkan, maka pasti akan terjadi kerugian-kerugian. Dan kapan ini akan direalisasi? Apakah mereka akan menahan terus biarpun rugi? Kalau harga saham ini mencapai Rp50 dan tidak bisa ditransaksikan, apakah ini akan terus ditahan? Dia tidak mau cut loss, ya, tidak mau mengorbankan begitu. Karena apa? Karena begitu dia cut loss, maka kerugian ini akan terrealisasi dan menjadi kerugian negara dan bisa diusut, dan siapa yang bermain di situ. Jadi jadi kalau saya duga adalah Telkomsel selama dia masih harganya di bawah 270, menurut saya mereka tidak akan jual terus karena ini akan terjadi masalah. Tetapi kalau saya direksi Telkomsel yang baru, saya bilang bahwa ini saya harus cut loss, saya minta izin kepada pemerintah, kepada KPK, saya harus jual ini, dan ini bukan tanggung jawab saya gitu. Kalau mau usut ya silakan usut kan gitu kan. Dan gambaran Anda ini kelihatannya kalau menunggu sampai itu kembali lagi ke 270 itu kayak menunggu Godot aja kelihatannya ya. Iya, kecuali ada pemodal yang besar sekali yang mereka memainkan harga. Bisa saja, karena apa? Untuk memainkan harga ini adalah tidak perlu modal besar sekali gitu. Jadi karena ya kita bilang aja bisa 1 miliar ya per hari, dia bisa naikkan harga ini sangat cepat sekali gitu. Karena apa? Mereka akan mengambil di penghujung ya, di penghujung transaksi, maka mereka mendongkrak itu harga. Dan begitu terus tiap hari untuk itu. Ya, tapi kalau kita lihat ini adalah manipulasi dan ini adalah kejahatan bursa. Ya, pintar-pintarlah jangan sampai ketahuan gitu. Tetapi kita tahu bahwa pengawas bursa juga sudah tidak terlalu mengawasi lagi kan gitu kan ya. Ya, begitulah nikmatnya bagi mereka yang hidup di alam ini sekarang, yang dimana yang bisa bermain sesuatu yang harusnya adalah ilegal, tetapi mereka dibiarkan ilegal. Ya, oke. Tapi kalau kita berharap dari internal, katakanlah ya, dari internal Telkomsel gitu, apalagi kemudian kita tahu bahwa itu ada moral hazard kepentingan dari para petinggi-petinggi di atas Telkomsel ya, yang tadi Anda sebutkan gitu. Saya kira agak sulit kita berharap mereka berani mengambil langkah-langkah tertentu ya. Apakah kemudian dalam kasus ini, karena KPK sendiri kan sudah menyebutkan mereka sedang mengawasi soal ini, apakah kemudian ada potensi kerugian negara? Apakah menurut Anda sekarang ini waktunya KPK sudah bisa masuk untuk mengusut kasus ini? Mereka bisa mengusut, tetapi begini, bahwa poinnya adalah bahwa kerugian ini belum terrealisasi. Jadi saya rasa percuma karena mereka belum menjual gitu. Oke. Nah, jadi kalau mereka belum menjual, ya Anda boleh selidiki bahwa ini adalah ya rugi pembukuan. Besok bisa naik lagi, besok bisa naik lagi. Mereka memberikan harapan itu. Jadi saya rasa adalah percuma, kecuali bahwa KPK memeriksa secara proses. Bagaimana proses ini bisa membeli ke sana gitu.
Nah, apakah ada proses KKN? Ada proses itu yang menurut saya yang mungkin KPK bisa fokus ke sana. Tetapi kalau dilihat dari kerugian negaranya belum terjadi meskipun di dalam pembukaan sudah ada. Oke, jadi ini kalau buat ini ya, buat itu negara. Bagaimana dengan publik? Apa rekomendasi Anda untuk publik? Untuk publik ya pasti kalau bisa kita jauhkan yang saham spekulatif, apalagi saham gambling, apalagi saham yang bersifat ponzi, kan gitu kan. Nah ini yang harus dihindari. Ya janganlah mengharapkan sesuatu yang ya keuntungannya bisa 10-20%. Mungkin besok-besok akan cepat sekali naik 10-20% itu. Tetapi begitu Anda di dalam saham biasanya begitu naik 10%, 20%, wah besok mau naik lagi segitu, besok mau naik lagi. Jadi tidak akan habisnya, tetapi begitu turun blek ya habis gitu. Hindarilah. Seharusnya yang melindungi kan otoritas ya. Kalau publik itu yang harusnya melindungi otoritas dengan regulasinya kan harusnya ya, Mas Antoni ya. Tepat sekali. Makanya perusahaan rugi tidak boleh go public yang pertama, dan kedua adalah bahwa otoritas itu untuk apa, perlindungan terhadap kita lihat bagaimana jangan sampai dia salah membeli perusahaan-perusahaan yang sedang rugi gitu. Benar katanya ada catatannya ada segala, tetapi itu tidak cukup gitu. Dan kemudian ya regulasi-regulasi tambahan bagaimana sampai publik itu teredukasi dan tidak membeli perusahaan-perusahaan atau saham yang bersifat spekulasi atau lagi bersifat judi. Ya, baik. Terima kasih Mas Antoni. Ini memang agak berat kalau kemudian kita tahu ada di dalam para regulatornya itu ikut bermain sendiri juga ya. Maksudnya tentu saja di situ yang terafiliasi lah sebenarnya. Kalau bukan regulator yang bermain, tapi pihak yang terafiliasi, dan itu sudah biasa dalam dunia sekarang yang disebut oleh di Indonesia ini yang disebut oleh Bang Rizal Ramli sebagai peng-peng kan gitu ya. Jadi mereka tahu regulasinya dan mereka tahu informasinya gitu. Ya, inilah memang beratnya bahwa kita masuk era di mana bahwa semua banyak hal yang ilegal bisa dilegalkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Antoni Budiawan dari Direktur Eksekutif dari PEPS. Ya. Itu demikian tadi perbincangan dengan Mas Antoni Budiawan, seorang ekonom senior, dan kita tentu saja tinggal bagi Anda yang sekarang masih memegang saham dari Gotoh, itu ya tinggal berdoa saja. Nggak ada yang bisa lakukan, kecuali kalau kemudian Anda bisa menjual dengan harga yang tinggi, rekomendasinya ya kalau memang masih rugi terus cut loss gitu. Tapi Anda tentu saja punya pertimbangan sendiri yang sudah masuk ke dunia itu. Cuman sekali lagi kalau mau masuk ke bisnis ini, apalagi kemudian untuk bisnis-bisnis yang bisnis modelnya seperti e-commerce ini, mesti lebih berhati-hati lagi. Saya Hersbunu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.